Perkenalkan, nama saya Rio Rafael Simbiri dengan NIM 2205531138. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persamaan linier dan matriks. Saya mengambil sumber dari Linear Algebra dan Wikipedia. Apa itu persamaan linier? Persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungannya matematis. Ini dapat digambar sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Pada gambar 1.2, ini adalah salah satu contoh dari persamaan linier. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 0 dalam 3 dimensi. Apa yang Anda perhatikan tentang grafik persamaan linier? Mereka adalah garis lurus dalam 2 dimensi dan bidang dalam 3 dimensi. Inilah sebabnya mengapa mereka disebut persamaan linier. Dan studi tentang persamaan semacam itu disebut aljabar linier. Untuk poin kedua, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier? Umumnya, sejumlah persamaan linier berhingga dengan tidak diketahui X, Y, dan W. Disebut sistem persamaan linier atau sistem linier. 1. Persamaan linier dan matriks. Sebagai contoh, berikut ini adalah sistem linier dari 3 persamaan simultan. Untuk poin pertama, X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 3. Poin kedua, 2X kurang Y kurang Z sama dengan 11. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 5. Sama dengan minus 5. Secara umum, sistem linier persamaan M dan N tidak dapat diketahui. X1, X, X2, X3 sampai Xn. Ditulis secara matematis sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar, di mana koefisien AI, J, dan BJ mewakili bilangan real. Yang tidak diketahui X1, X2, sampai Xn adalah placeholder. Untuk bilangan real, aljabar linier melibatkan penggunaan berbagai metode untuk menemukan solusi linier seperti itu. Dapat dilihat pada contoh 1.1. Selesaikan persamaan tentang biaya es krim dan minum secara aljabar. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan linier simultan ini? Mari kita pikirkan informasi yang terkandung dalam persamaan ini. X di baris pertama mewakili harga es krim. Jadi, harus memiliki nilai yang sama dengan X di baris kedua. Demikian pula Y. Di baris pertama yang mewakili harga minuman harus memiliki nilai yang sama dengan Y di baris kedua. Oleh karena itu, kita dapat menggambarkan kedua persamaan untuk melihat apakah keduanya memberikan informasi yang berguna. Dalam hal ini, kita kurangi persamaan 2 dari persamaan 1. Perhatikan bahwa X yang tidak diketahui dihilangkan pada baris terakhir yang meninggalkan Y sama dengan 0,5. Dengan mensubstitusi Y sama dengan 0,5 ke persamaan 1, dapat menghasilkan X sama dengan 1. Jadi, harga es krim adalah 1 euro karena X sama dengan 1. Dan harga minuman adalah 0,5 euro karena Y sama dengan 0,5. Ini adalah solusi untuk persamaan simultan yang memberikan persamaan 1 dan 2. Ini juga merupakan titik persimpangan. Dari grafik gambar 1.1, prosedur yang diuraikan dalam contoh 1.1 disebut metode eliminasi. Nilai X sama dengan 1 dan Y 0,5 adalah solusi persamaan 1 dan 2. Secara umum, nilai-nilai yang memenuhi sistem linier di atas disebut solusi atau himpunan solusi dari sistem linier. Dapat diperhatikan bahwa kita dapat melakukan operasi berikut pada sistem persamaan linier. Poin pertama, pertukarkan pasangan persamaan apapun. Poin kedua, kalikan persamaan dengan konstanta bukan 0. Poin ketiga, menambahkan atau mengurangkan satu persamaan dari persamaan lainnya.
Jenis solusi. Sekarang kita kembali ke evaluasi sistem sederhana dari dua persamaan linier simultan dan membahas kasus di mana kita tidak memiliki jumlah solusi yang tidak terbatas. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, salah satu pertanyaan mendasar dari aljabar linier adalah berapa banyak solusi yang kita miliki dari sistem linier yang diberikan. Grafik pada gambar 1.6 mewakili tiga solusi yang mungkin untuk sistem linier dengan dua yang tidak diketahui. Untuk A, tidak memiliki solusi, untuk B, solusi unik, dan untuk C, solusi tidak terhingga. Gambar 1.7 menunjukkan tiga bidang persamaan yang tidak memiliki titik yang sama, maka tidak ada solusi. Gambar titik 1B menunjukkan tiga bidang persamaan dengan satu titik yang sama. Dan untuk gambar 1 titik C menunjukkan tiga bidang persamaan dengan garis yang sama. Setiap titik pada garis ini adalah solusi, yang berarti kita memiliki banyak solusi. Pengenalan matriks. Operasi baris dasar. Misalkan kita memiliki sistem linier umum persamaan M dan N. Tidak diketahui berlabel X, X2, X1, X2, dan X3. Dan Xn diberikan oleh pada gambar di bawah. A11 X1 ditambah A12 X2 sampai tambah A1 Xn A1n Xn sama dengan B. A21 X1 ditambah A22 X2 sampai A2n Xn sama dengan B2. Dan mendapatkan hasil AM1 X1 ditambah AM2 X2 sampai AMN X dan Xn sama dengan BM. Gaussian eliminasi. Gauss adalah seorang matematikawan yang membuktikan bahwa secara luas dianggap salah satu dari tiga matematikawan besar sepanjang masa. Yang lain adalah Archimedes dan Newton. Pada usia 11 tahun, Gauss dapat membuktikan bahwa dua irasional. Pada usia 18 tahun, ia membuat poligon berisi 17 biasa dengan kompas dan tepi lurus yang tidak bertanda saja. Gauss pergi sebagai siswa ke pusat matematika yang terkenal di dunia, Göttingen. Di kemudian hari, Gauss mengambil posisi di Göttingen dan menerbitkan makalah dalam teori bilangan, derek tak terhingga, aljabar, astronomi, dan optik. Satuan induksi magnetik dinamai Gauss. Memperluas operasi baris. Posisi eliminasi Gauss dapat diperpanjang pada contoh, sehingga bilangan bukan nol pertama di baris bawah adalah 1. Bagaimana kita mengubah 45/4 menjadi 1? Keuntungan yang dapat didapat dari eliminasi Gauss adalah kita mendapat nilai Z secara langsung. Dari garis bawah R, kita memiliki Z sama dengan 3. Kita dapat memperpanjang operasi baris ini lebih lanjut dan mendapatkan matriks. Vektor aritmatik. Apa itu vektor? Vektor adalah operasi atau yang meliputi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Sistem operasi vektor dapat dilakukan melalui komponen-komponen saklarnya. Arahnya sama. Vektor dan saklar. Pengertian vektor adalah besaran yang memiliki ukuran dan arah. Instruksi berjalan ke utara sejauh 5 km dapat dinyatakan sebagai vektor. Besarannya adalah 5 km dan arahnya ke utara. Kecepatan, percepatan gaya, dan perpindahan adalah besaran vektor. Instruksi jalan 5 km bukan vektor, karena tidak memiliki arah. Semua ditentukan
adalah panjang jalan. Tapi kita tahu harus mulai dari mana atau kemana harus kita pergi. Sekarang kita akan mulai mengacu pada ini sebagai saklar. Apa itu saklar? Saklar adalah bilangan yang mengukur besar kecilnya suatu besaran tertentu. Panjang, luas, volume, massa, dan suhu adalah besaran saklar. Bagaimana kita menulis vektor dan saklar, dan bagaimana kita bisa membedakannya? Sebuah vektor dari O ke A dilambangkan dengan O ke A atau ditulis dengan huruf tebal A dan dapat direpresentasikan sebagai geometris seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.11. Perkalian KA dari bilangan real K dengan vektor A adalah hasil kali ukuran A dengan bilangan K. Misalnya, 2A adalah vektor yang arahnya sama dengan vektor A, tetapi besarnya 2 kali lebih panjang. Penambahan vektor dan perkalian saklar. Hasil jumlah dua vektor seperti A dan B pada gambar 1.16 adalah diagonal jajar genjang A tambah B seperti pada gambar. Perkalian KA dan K bilangan real dengan vektor A adalah hasil kali ukuran A dengan bilangan K. Misalnya 2A adalah vektor yang arahnya sama dengan vektor A tetapi besarnya 2 kali lebih panjang. Apa pengaruh K negatif terhadap vektor seperti KA? Jika K sama dengan minus 2, maka minus 2A adalah vektor A, tetapi berlawanan arah, dan besarnya dikali dengan 2. Dapat dilihat pada gambar 1.19. Vektor dalam R kuadrat. Apa yang dimaksud dengan R kuadrat? R kuadrat adalah bilangan X ke Y yang mewakili sistem koordinat Kartesian dinamai matematikawan dan filsufus Prancis René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf Prancis yang lahir pada tahun 1596. Dia kuliah di perguruan tinggi Jesuit dan karena kesehatannya yang buruk, dia diizinkan untuk tetap di tempat tidur sampai jam 11 pagi. Kebiasaan yang dia teruskan sampai kematiannya pada tahun 1650. Setelah lulus pada 1618, ia pergi ke Belanda untuk belajar matematika. Di sini, Descartes menjalani kehidupan yang menyendiri, hanya berkonsentrasi pada matematika dan filsafat. Kontribusi utamanya untuk matematika adalah geometri analitik yang mencakup bidang X, Y saat ini dan ruang 3 dimensi dengan sumbu X, Y, dan Z. Sistem koordinat ini menyemen aljabar dengan geometri. Sebelum sistem koordinat, geometri dan aljabar adalah dua mata pelajaran yang berbeda. Pada tahun 1649, Descartes meninggalkan Belanda untuk mengajar Ratu Kristina di Swedia. Namun dia ingin belajar matematika saat fajar, yang tidak sesuai dengan Descartes yang tidak pernah bangun sebelum jam 11 pagi. Sebagai kombinasi dari permulaan awal dan musim dingin di Swedia yang keras, Descartes meninggal karena pneumonia pada tahun 1650. Vektor dalam R kubik. Apa yang dimaksud dengan notasi R kubik? R kubik adalah himpunan semua bilangan real rangkap 3 yang disebut juga 3 spasi. Sebagai contoh vektor, berikut adalah R3 direpresentasikan pada gambar 1.26. Penjumlahan vektor dan perkalian saklar dilakukan dengan cara yang sama seperti pada bidang. Sebuah R2 artinya jika U sama dengan B dan V sama dengan D, maka penjumlahan vektor dan perkalian saklar adalah sebagai berikut. Satu titik 4. Matriks ditinjau kembali. Apa yang dimaksud dengan istilah matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diapit tanda kurung. Angka-angka dalam array disebut entry atau elemen matriks. Istilah matriks adalah bentuk jamak dari matriks. Arthur Cayley, seorang pengacara Inggris yang menjadi ahli matematika,
adalah orang pertama yang mengembangkan matriks seperti yang kita kenal sekarang. Ia lulus dari Trinity College, Cambridge pada tahun 1842 dan mengajar di sana selama 4 tahun. Pada tahun 1849, ia mengambil profesi pengacara dan bekerja di pengadilan Lincoln di London selama 14 tahun. Dia kembali ke matematika pada tahun 1863 dan diangkat sebagai profesor matematika murni di Cambridge dengan pengurangan substansial dan dalam gaji, tetapi tetap senang untuk mengajar minatnya dalam matematika. Pada tahun 1858, ia menerbitkan memor tentang teori matriks yang berisi tentang definisi matriks. Cayley berpikir bahwa matriks tidak ada gunanya praktis sama sekali, hanya notasi matematika yang nyaman. Dia tidak mungkin lebih salah. Aljabar linier digunakan saat ini dalam bidang teknik, sains, kedokteran, statistik, dan ekonomi. Transformasi dan perkalian saklar. Dalam konteks ini, menerapkan matriks sebagai matriks atau transformasi untuk melakukan fungsi seperti rotasi, refleksi, atau translasi, seperti pada ditunjukkan pada gambar 1.29. Penambahan matriks. Menambahkan matriks dengan cara yang sama seperti menambahkan vektor. Untuk menambahkan atau mengurangi dua matriks, kita menjumlahkan atau mengurangkan masing-masing lokasi yang bersesuai di setiap matriks. Sebagai contoh, 2, 4, 9, 1 ditambah 3, 5, 8, 7 sama dengan 2 ditambah 3, 4 ditambah 5, 9 ditambah 8, 1 ditambah 7 sama dengan 5, 9, 17, dan 8. Jumlah matriks berukuran M dikali N. M baris dengan N kolom didefinisikan oleh dapat dilihat pada gambar. Produk vektor matriks. Mari kita mempertimbangkan kembali contoh persamaan simultan dari bagian 1.1. Kami membentuk dua persamaan yang menggambarkan biaya es krim X dan minum Y. 2X tambah 2Y sama dengan 3, 2X tambah 2X tambah Y sama dengan 2,5. Kita dapat menulis persamaan ini sebagai kombinasi linier dari vektor 22 dikali 22X ditambah 21Y sama dengan 325. Kita dapat memisahkan koefisien X dan Y yang tidak diketahui dari luas kiri. 22, 21, dan X dan Y. Ini adalah matriks kali vektor. Untuk mengubah metode ini, kita perlu mendefinisikan matriks kali vektor sebagai baris demi kolom. Row 1, row 2 dikali kolom, row 1 kali kolom, row 2 dikali kolom. Kita juga punya row 1 kali kolom sama dengan 2 X Y sama dengan 2X tambah 2Y. Row 2 dikali kolom sama dengan 1 X Y sama dengan 2X tambah Y. Oleh karena itu, persamaan di atas dapat menulis dalam bentuk matriks sebagai 2,5. Kita dapat menulis setiap M dan Y persamaan dalam bentuk matriks. Persamaan simultan berikut. X tambah Y sama dengan tambah 3Z sama dengan 5 minus 2X kurang Y tambah 5Z sama dengan 6. Tulis dalam matriks sebagai AX sama dengan B, di mana A sama dengan 1 minus 2, 1 minus 1, 3, 5, dan X 1, Y, Z, dan B 5 dan 6. Matriks kali matriks. Perkalian matriks tidak semudah penjumlahan dan pengurangan, tetapi metodenya tidak sulit untuk dipahami. Namun, perkalian matriks adalah aritmatik yang paling penting. Bagaimana kita mendefinisikan matriks kali matriks? Persis seperti yang didefinisikan matriks kali vektor, perhatikan perkalian matriks A, B, di mana A 1, 1, minus 3, 0, dan B 1, 4, 2, 5, 3, 6. Kami menyatakan kolom matriks B sebagai vektor C1, C2, dan C3. Selanjutnya kita melihat bagaimana matriks A bekerja pada masing-masing vektor C1, C2, C3. AC1 sama dengan 1,
1 3 0 dikali 1 4 sama dengan 1 1 1 dan ditambah 4 3 0 sama dengan minus 11 1 AC2 1 1 minus 3 0 2 minus 2 25 sama dengan 2 1 1 ditambah 5 minus 3 0 sama dengan minus 13 2 AC3 sama dengan 1 1 minus 3 0 3 6 sama dengan 3 1 1 ditambah 6 minus 3 0 sama dengan 15 3